Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas cara mengatasi bulu yang tidak tumbuh ya. Itu ya teman-teman. Jadi bulu yang tidak tumbuh ini sangat membuat kita itu agak pusing ya kalau belum tahu caranya. Agak pusing dan agak bingung, dan tampilan daripada burung yang kita miliki itu atau murai batu yang kita miliki itu, dia itu tampilannya tidak bagus ya, atau enggak banget gitu ya. Gitu teman-teman ya. Jadi hal-hal apa aja yang harus kita lakukan sebagai pemilik supaya bulu murai batu yang kita miliki itu atau burung yang kita miliki itu biar bisa tumbuh lagi. Nah, itu ya teman-teman. Nah, misalnya nih murai batu bekas cabut bulu, terus dia itu sudah sembuh. Nah, bulunya ini nggak tumbuh-tumbuh, ya kan? Nah, atau juga dia gagal mabung, tapi yang bulu yang lain udah bagus ya kan, tapi bulu dadanya banyak yang botak. Nah, itu juga masalah juga ya teman-teman. Jadi itu bulunya itu tidak tumbuh. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan oleh teman-teman yaitu yang pertama, burungnya kita tangkap ya. Burungnya kita tangkap. Terus kalau yang nggak tumbuh itu di sayap, kita pastikan dulu di sayap itu ada patahan di pangkal atau tempat tumbuhnya bulunya itu apa enggak. Nah, gitu ya. Kalau misalnya tidak ada, bersih, enggak ada patahan di situ. Kalau ada patahan harus dicabut ya, teman-teman, dengan cara aman ya. Harus dikucurkan di air keran, baru sambil dipicit-picit baru dicabut. Nah, itu caranya ya untuk mencabut bulu yang patah supaya aman. Nah, itu ya. Nah, kalau tidak ada tetap sama, dikucurkan di air ya. Sayap yang enggak tumbuh bulunya tadi sambil dipicit-picit, digosok-gosok ya, yang tempat tumbuh bulunya digosok-gosok ya, gosok-gosok gitu. Biar bersih ya, kotoran di tempat tumbuhnya bulunya itu bersih. Nah, setelah digosok-gosok seperti itu, habis itu gimana? Dilap. Habis itu dilap pakai kain kering ya, yang lembut ya, kayak bekas baju, kaos gitu kan, biasanya itu kainnya lembut ya, atau kaos dalam gitu. Jadi lembut kainnya. Terus setelah dibasuh dengan kain tersebut, dikompres pakai air hangat ya. Jadi disiapkan air hangat. Jadi sebelum kita membasahi dengan air keran, itu kita siapkan dulu air hangatnya ya. Jadi ketika udah selesai membersihkan pakai air keran, nah itu dikompres pakai air hangat. Setelah dikompres air hangat, dikeringkan lagi. Nah, setelah dikeringkan, apa yang harus disiapkan lagi oleh teman-teman yaitu lidah buaya. Nah, lidah buaya ya teman-teman. Jadi lidah buaya kan ada getahnya tuh. Nah, getahnya dioleskan. Nah, sama yang misalnya bulu halus di dadanya itu enggak ada, sama caranya ya. Kalau yang bulu halus di dada itu enggak ada, kita tidak perlu mengucurkan air keran, hanya dikompres dengan air hangat saja ya. Jadi yang tempat tumbuh bulu itu yang tidak tumbuh tadi ya, itu dikompres dulu dengan air hangat, kompres gitu ya. Sekira cukup, habis itu ditempelin lagi dengan kain kering deh, kain kering yang kaos tadi yang saya bilang tadi ya. Nah, setelah kering nggak ada airnya, baru dioleskan dengan lidah buaya. Jadi getah lidah buaya dioles-oleskan di tempat yang botak atau yang tidak tumbuh tidak tumbuh bulunya. Kalau misalnya di sayap ya sudah, di tempat tadi sayapnya dioles-oles gitu ya. Itu teman-teman. Itu beberapa hal yang harus teman-teman lakukan supaya bulu-bulunya bisa tumbuh lagi. Nah, gitu ya. Jadi kalau sering ditangkap apakah nggak stres Om? Ya kemungkinan stres ya, kemungkinan stres. Tapi teman-teman ini
maunya tumbuh dulu apa stresnya. Nah, kalau ngatasin stres nanti akan saya bahas di vlog berikutnya gitu ya. Atau di vlog-vlog saya sebelumnya juga sudah saya bahas cara mengatasi murai batu stres gitu ya. Jadi tidak apa-apa, yang penting tumbuh dulu gitu ya. Tumbuh nanti masalah penanganan stresnya nanti baru kita lakukan di kemudian hari. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita itu kalau mengobati burung kita harus fokus mana dulu gitu ya. Efek samping dari terapi yang kita lakukan pasti ada ya. Misalnya kayak apa namanya itu tadi ya, kita tangkap. Kalau burungnya nggak stres mah nggak masalah ya. Kalau gampang stres ya sudah pasti stres dia ya, nggak bunyi. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah bingung ya, nggak apa-apa. Yang penting tumbuh dulu bulunya. Kalau udah tumbuh nah baru nanti terapi anti stresnya gitu ya teman-teman. Jadi kita itu harus fokus dan harus serius pada peliharaan kita. Nah, itu jadi teman-teman juga harus apa namanya sayang pada peliharaannya atau kepada burung-burung yang dimiliki di rumah gitu ya. Jadi kita itu juga harus selalu berusaha rutin, berusaha konsisten untuk merawat burung-burung kesayangan yang kita miliki di rumah. Nah, jadi burungnya pun jadi gacor ya kan, jadi juara kalau punya burung prospek ya kan. Jadi kita itu jadi senang gitu ya. Nah, kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat burung kicauan yang kita miliki, mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan supaya burung-burung tersebut bisa apa namanya menambah penghasilan buat kita ya, gitu kan. Apabila lomba bisa juara ya kan, apabila dijual harganya tinggi. Nah gitu ya teman-teman. Itu hanya sekilas tentang rawatan burung kicau, burung murai batu yang bulunya tidak ada sudah lama sekali, misalnya 1 bulan nggak numbuh-numbuh ya. Nah itu salah satu yang saya lakukan selama ini ya. Jadi yang saya lakukan seperti itu ya, digosok-gosok nah, ya kan, dikompres air hangat, terus dioleskan dengan lidah buaya. Nah gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi teman-teman, semoga bisa membantu teman-teman yang mengalami masalah bulunya tidak tumbuh sekian lama. Nah gitu ya. Jadi itu cara menumbuhkan bulu kembali ya. Jadi kita berikan nutrisinya gitu ya. Ini hanya caranya ya. Untuk masalah rawatan harian ya seperti biasa aja gitu ya. Ini terapi menumbuhkan bulu. Nah, murai batu yang tidak kunjung tumbuh. Demikian teman-teman, semoga ini bisa membantu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.